Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amel Fadila Rahmaniati, NIM 1865127 dari kelas mata kuliah Bioinformatics. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari support vector machine atau yang biasa disingkat sebagai SVM. Nah, sebelum kita ke implementasinya, akan saya jelaskan dulu secara singkat apa itu SVM. Oke, jadi apa itu SVM? Nah, SVM atau Support Vector Machine itu adalah sebuah metode atau algoritma supervised untuk klasifikasi ya atau clustering yang bekerja dengan cara mencari hyperplane dengan margin terbesar. Dan SVM ini dia dapat digunakan untuk mengatasi masalah klasifikasi dan regresi ya, secara linear maupun non-linear. Dan untuk metode SVM sendiri, dia di-develop ya atau dibuat oleh Kortz dan Vapnik pada tahun 1995 untuk klasifikasi biner. Nah, ini untuk konsep dasar dari SVM sendiri. Jadi, SVM digunakan untuk mencari hyperplane terbaik dengan memaksimalkan jarak antar kelas ya. Jadi hyperplane sendiri itu merupakan sebuah fungsi yang dapat digunakan untuk pemisah antar kelas. Di sini makanya namanya adalah separating hyperplane. Ya, jadi hyperplane pemisah seperti itu. Nah, jadi untuk konsep dari SVM sendiri dia akan mencari hyperplane dengan margin terbesar ya atau max margin. Di sini adalah marginnya seperti itu. Dan lalu jadi ini ya, untuk ini adalah hyperplane pemisahnya. Dan di SVM itu ada yang namanya support vector. Dan support vector itu merupakan data data dari suatu kelas yang dia itu jaraknya paling dekat dengan hyperplane. Sini ya, ini data ini dan data ini adalah namanya support vector. Jadi support vector itu dia paling sulit untuk diklasifikasikan ya dalam kelas. Misalkan ini adalah kelas A dan ini kelas B. Jadi dia sulit diklasifikasikan karena posisinya itu hampir tumpang tindih dengan atau overlap dengan kelas lain seperti itu. Oke, selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan dari SVM sendiri, ya untuk kelebihannya yang pertama dia supervise sehingga dapat kontrol keakuratan dari klasifikasi. Lalu yang kedua dia memiliki landasan teori yang dapat dianalisa dengan jelas dan tidak bersifat black box ya. Jadi dia bisa dianalisa dengan jelas. Lalu yang ketiga itu dia ada kernel trick ya. Jadi dapat digunakan untuk data linear maupun non-linear karena pada nyatanya data yang kita temukan di sehari-hari itu kan tidak dapat dipisahkan, jadi misalkan tidak dapat diklasifikasikan menggunakan garis lurus saja, kayak juga data-data yang non-linear seperti itu. Tapi untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, dia kurang baik untuk data dalam jumlah atau skala yang besar. Dan yang kedua, untuk penggunaan kernel trick-nya ini sendiri itu tidak mudah ya untuk diimplementasikan. Nah, selanjutnya untuk contoh aplikasi dari SVM sendiri, yang pertama itu ada MRI, scan MRI ya. Dan yang kedua itu ada object detection, seperti itu. Baik, untuk implementasi SVM sendiri di sini saya menggunakan dari manual bioinformatics ya untuk yang support vector machine atau SVM di sini. Dan untuk SVM sendiri itu dia di dalam R, di dalam bahasa R sendiri itu dia menggunakan package Kernel dan juga E1071. Lalu untuk penggunaannya sendiri ada di ini ya David Mayer SFM artikel di artikel ini. Nah, ini untuk artikel penggunaan metode SVM menggunakan bahasa R seperti itu. Baik, jadi ini untuk implementasi dari metode SVM ya berdasarkan ini dari SVM dokumen dari David Mayers artikel. Ini yang pertama kita mencoba yang linear terlebih dahulu ya. Di sini yang pertama kita menggunakan library atau package E1071 dan juga AirPart. Nah, kemudian di sini kita menggunakan data glass ya dari package MLBench ya, menggunakan package MLBench di sini ya.
Jadi datanya sendiri itu Glass Data diambil dari UCI Repository of Machine Learning Database ya untuk klasifikasinya. Lalu kita juga menggunakan package MLBench seperti itu. Kemudian di sini kita membagi datanya itu menjadi data training dan juga data test. Ini yang pertama ada indeks, itu indeks seperti ini. Lalu tes indeksnya, dan untuk test setnya, data testnya dan juga ini data training. Lalu di sini untuk yang SVM-nya sendiri, ya di sini ada seperti ini, SVM model, SVM type datanya menggunakan data train, ya ini untuk yang trainnya, lalu cos 100, gamma sama dengan 1. Lalu SN pred atau prediction ya, di sini kita memprediksi menggunakan SVM model, test set seperti itu. Lalu di sini untuk R part-nya, ini R part model, R part type, data sama dengan train set ya. Lalu untuk R part pred-nya, prediksinya, ini predik dari R part model menggunakan test set, lalu type-nya kelas seperti itu. Nah ini untuk ini ya hasil kode untuk yang SVM-nya, hasil matriksnya dari yang SVM seperti ini. Lalu ini untuk hasil matriks dari yang R-part. Nah, ini untuk hasilnya seperti ini. Ini untuk yang data linear. Nah, selanjutnya ini untuk yang data non-linear. Ya, sama seperti yang data linear sebelumnya tadi, ini juga menggunakan library E1071 dan R-part. Nah, untuk data non-linear sendiri di SVM dokumen ini, dia menggunakan ozone data ya, data ozone di sini. Ya, dan menggunakan package MLBench, ya sama seperti yang data linear tadi. Kemudian yang pertama kita men-split datanya ya menjadi data training dan data test sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk indeksnya sama juga, and rows menggunakan ozone ya, data ozone. Dan untuk tes indeksnya ya sama juga seperti yang tadi. Lalu untuk tes setnya menggunakan na.omit ya, ozone tes indeks -3. Untuk train setnya seperti ini. Lalu untuk SVM-nya sendiri, untuk SVM modelnya menggunakan ya SVM 4 data sama dengan train set, kemudian cost-nya sama dengan 1000, gamma sama dengan 0,0001. Kemudian untuk SVM prep-nya, prediksinya, dipredik SVM model test set ya. Kemudian tuh untuk menampilkan ini hasil dari SVM-nya untuk yang data non-linear ya. Kemudian untuk yang R part-nya ya, R part model menggunakan V4 juga, datanya train set. Lalu untuk prediksinya ini dari predik R part model test set ya. Nah, ini untuk hasilnya dari yang R part seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.